Mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita akan belajar membuat Google Form. Yang pasti pada pembuatan Google Form ini, internet pada komputer kita terhubung dengan baik, akses internetnya juga tersedia program aplikasi browsing, bisa Google Chrome atau Mozilla atau program browsing yang lain. Oke, kita mulai dari sini. Kita buka Google Chrome. Kita masuk ke alamat Google Form-nya. Kita enter. Ini salah satu cara untuk masuk ke Google Form. Bisa dari ini, second, kita masukkan akun kita nanti. Nah, di sini udah untuk membuka akun, kita ketikkan email kita. Masukkan kata sandi, berikutnya ini halaman utama dari Google Form. Selain cara ini, kita juga bisa membuka dengan cara lain, dengan melalui Google Drive. Enter. Nah, Google Drive, kita login juga dulu. Google Drive ini adalah alamat email kita juga. Ini akun kita. Cara membuka Google Form, dari sini ada menu tanda plus atau baru. Bagian-bagian dari Google, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, yang lainnya ada Google Form, Google Gambar, Google Map, Google Sheet, dan lainnya. Banyak sekali. Kita buka Google Form, Google Formulir. Nah, tampilannya sama dengan yang awal tadi dari Google Form, sama persis. Oke, selanjutnya untuk penjelasan awal, Google Form ini sebuah produk dari banyak produk Google. Merupakan aplikasi untuk membuat form berbasis web dan mengumpulkan jawaban secara online. Sebagai platform, Google Form dapat digunakan untuk berbagai tujuan pengumpulan data. Google Form populer digunakan sebagai kuesioner online untuk melakukan survei atau mahasiswa untuk tugas sekolah atau kuliah. Juga bisa dimanfaatkan oleh profesional untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan. Google Form ini gratis, tidak ada biaya untuk menggunakan produk tersebut. Untuk membuka Google Form baru, seperti tadi sudah kita lakukan,
cara-caranya. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian dari layar utama Google Form ini. Yang paling awal di sini adalah ada tulisan pertanyaan. Ini adalah tab question untuk membuat kuesioner. Sedangkan di sini layar utama yang kedua adalah respon. Tab ini untuk melihat jawaban yang sudah dikirimkan oleh responden. Berikutnya di bagian atas ini adalah add-on. Add-on ini fungsinya untuk mengatur kapan Google Form ini bisa digunakan. Artinya kita bisa memberi batasan dimulai tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, dan diakhiri pada jam berapa, menit ke berapa. Bisa kita atur di sini. Waktu-waktu bisa kita tutup sesuai dengan tanggal dan jam menit yang kita tentukan. Berikutnya sebelahnya ini adalah untuk menyesuaikan tema. Tema ini untuk memilih warna background. Dapat juga untuk memilih image sebagai background. Jika kita sudah mulai gambar, bisa kita upload lewat menu ini. Yang sebelahnya adalah pratinjau atau preview untuk melihat bentuk jadi dari kuesioner yang sedang kita buat. Jadi setiap saat kita bisa melihat tampilan kuesioner yang disampaikan ke responden. Berikutnya di sebelah kanan ini adalah menu setting atau setelan, digunakan untuk mengatur pengaturan penggunaan Google Form ini. Sebelahnya lagi adalah ada tulisan kirim atau send. Ini digunakan untuk mengirim form yang telah jadi. Berikutnya di sebelah kanan ini adalah menu Google Form lainnya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada urungkan atau dibatalkan. Ada buat salinan, ada dipindah ke sampah atau dibuang, dihapus. Juga untuk mendapatkan link yang sudah terisi, bisa untuk dicetak, bisa tambahkan kolaborator, bisa edit script, bisa juga di sebelahnya add-on. Add-on ini dipakai untuk mengaktifkan pada bagian atas tadi di sini ya. Ini pada awalnya tidak muncul kalau belum diaktifkan di add-on. Oke, berikutnya di paling kanan. Paling kanan ini adalah akun kita. Akun kita akan muncul di sini. Oke, berikutnya di sebelah ini yang paling besar ini adalah formulir tanpa judul. Di sini untuk membuat titel atau judul nama form ini. Bawahnya adalah deskripsi. Ini adalah bisa kita berikan penjelasan singkat tentang judul ini. Selanjutnya di bawah ini ada pertanyaan tanpa judul atau digunakan untuk mengetikkan pertanyaan. Di bawah ini ada opsi 1. Ini adalah ketikan pilihan jawaban. Kita bisa memberikan beberapa pilihan jawaban di sini. Setelah mengklik, tambahkan opsi atau tambahan lainnya. Ini ketik jawaban kedua dan seterusnya. Setiap menambahkan pilihan jawaban, tempat untuk mengetik pilihan jawaban selanjutnya akan muncul secara otomatis di bawahnya. Berikutnya adalah ini
Ini adalah pilihan tipe pertanyaan. Ada paragraf. Paragraf itu jawaban uraian, bisa beberapa baris, beberapa kalimat. Sedangkan untuk jawaban singkat ini hanya cukup satu kalimat. Ada pilihan ganda, ada drop down, ada upload file. Upload file ini bisa mengirimkan video. Ada banyak sekali pilihan yang lainnya. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Di sini adalah duplikasi. Digunakan untuk menduplikasi atau mengcopy dan paste pertanyaan yang sudah kita buat di sini tadi. Nanti pertanyaan akan sama persis. Kalau mau diedit, tinggal ganti saja. Bisa memilih tombol duplikasi. Sebelah kanannya adalah hapus. Fungsinya untuk menghapus pertanyaan yang kita blok seperti ini. Sebelah lagi ada wajib diisi atau required. Jika kita geser, ini pertanyaan yang kita buat wajib diisi. Jika ada satu pertanyaan tidak terisi, maka kuesioner ini tidak bisa dikirim, harus diisi semua. Jika kita mengaktifkan tombol wajib diisi, sebelahnya ini ada menu. Menu pertanyaan lain seperti memasukkan deskripsi pertanyaan, merotasi pilihan jawaban, atau validasi terhadap jawaban responden yang dimasukkan. Ini bisa mengacak urutan opsinya juga, mengedit. Berikutnya adalah di sebelah kanan ada tanda plus. Ini digunakan untuk menambah pertanyaan. Kalau di sini tadi mengcopy pertanyaan, di sini menambah pertanyaan di bawahnya. Berikutnya ini untuk mengimpor pertanyaan dari file lain. Ini digunakan untuk tombol TT, digunakan untuk menambahkan judul atau deskripsi atau title seperti ini. Ini contohnya, bisa menambahkan hal seperti ini. Selanjutnya adalah tambahkan gambar di sini. Ini digunakan untuk menambahkan gambar atau image di dalam layar sini, layar pertanyaan. Di bawahnya ini untuk menambahkan video. Jika kita ingin mengupload video sebagai bahan pertanyaan, bisa upload video di sini. Yang paling bawahnya adalah untuk menambahkan section atau tambahkan bagian. Jadi bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke, yang terakhir di sini tadi ada satu hal. Di sini ada menu untuk menambahkan gambar di dalam pertanyaan. Di sini fungsinya sama dengan pertanyaan, hanya berupa gambar. Kalau yang ini tadi gambar di dalam judul. Oke, sampai di sini untuk pengenalan awal dari Google Form. Kita sudah mengenal tampilan utama. Berikutnya kita akan membuat contoh dari pembuatan form ini.